Sia. Aku Kayla. Dan ada Sesa yang lagi sakit di rumah. Jadi hari ini kita akan menelusuri Museum Satria Mandala. Ikutin kita terus ya. Pertahanan dan keamanan seperti yang dipresentasikan di Museum Satria Mandala Jakarta, serta implikasi dan nilai-nilai historinya. Yang pertama, sejarah dan fungsi Museum Satria Mandala. Museum Satria Mandala didirikan pada 5 Oktober 1972 di bekas Wisma Yaso atau kediaman istri Soekarno, Dewi Ratnasari. Nama Satria Mandala berasal dari bahasa Sanskerta, berarti lingkungan keramat para kesatria. Museum ini merupakan museum militer utama di Indonesia yang mencerminkan sejarah Tentara Nasional Indonesia dan sistem-sistem pertahanan negara. Selanjutnya di dalam koleksi sistem pertahanan dan keamanan di museum. Museum Satria Mandala memuat berbagai koleksi yang menggambarkan elemen-elemen sistem pertahanan dan keamanan. Di antara lain seperti diorama perjuangan militer. Ada sekitar 74 diorama yang menampilkan momen-momen penting dalam perjuangan TNI untuk mempertahankan NKRI. Contoh peristiwa yang digambarkan yaitu pertempuran Surabaya pada 10 November 1945, Perang Kemerdekaan, pertempuran melawan kelompok separatis di berbagai daerah. Ada juga diorama yang menggambarkan penumpasan di Jawa Barat, Jawa Tengah, Aceh, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi pada tahun 1960. Selanjutnya di dalam persenjataan dan atribut militer. Adanya koleksi senjata ringan dan berat seperti senapan, pistol, pedang tradisional atau yang biasa disebut keris, hingga meriam. Atribut militer seperti panji-panji atau bendera militer, lambang-lambang TNI, dan hankam atau pertahanan dan keamanan yang dipamerkan. Structure bersejarah, misalnya ada tandu yang pernah digunakan untuk mengusung Jenderal Sudirman semasa gerilya. Selanjutnya, alat transportasi dan sistem pertahanan tempur. Di area luar atau taman pamer terdapat kendaraan perang seperti tank, panser, meriam, dan kendaraan tempur lainnya. Ada pesawat tempur dan helikopter, yang dimana itu merupakan koleksi pesawat militer yang pernah digunakan oleh TNI. Ada peralatan militer atau sistem pertahanan dalam skala besar yang menggambarkan modernisasi TNI serta kekuatan militer Indonesia dari masa ke masa. Selanjutnya di dalam ruang tokoh militer. Ada di dalam museum beberapa ruangan yang menampilkan tokoh-tokoh militer penting seperti Jenderal Sudirman, Jenderal Soeharto, dan panglima-panglima lainnya. Ada banyak koleksi dokumen, peta operasi militer, serta artefak pribadi para perwira TNI yang turut dipamerkan sebagai bagian dari sistem pertahanan nasional yang dibangun sejak kemerdekaan. Selanjutnya, nilai sistem pertahanan dan keamanan yang digambarkan. Dari koleksi Museum Satria Mandala, ada beberapa poin sistemik, pertahanan dan keamanan yang dapat kita pelajari. Yang pertama, nilai pertahanan nasional sejarah. Museum mencerminkan bagaimana TNI bertransformasi dari pasukan pejuang kemerdekaan menjadi institusi pertahanan negara modern. Diorama pertempuran besar memberikan gambaran taktik, strategi, dan tantangan pertahanan di masa-masa penting, seperti kemerdekaan, pemberontakan, dan separatis. Adanya modernisasi alutsista atau alat utama sistem persenjataan. Ada banyak pameran kendaraan perang dan pesawat yang menunjukkan perkembangan kemampuan pertahanan Indonesia dalam hal teknologi militer. Dengan melihat senjata, pengunjung yang datang bisa memahami evolusi angkatan bersenjata dari senjata tradisional, senjata era kolonial, hingga alat perang modern.
Selanjutnya, adanya simbol identitas militer dan negara. Adanya panji-panji, lambang militer, dan atribut menunjukkan aspek simbolik pertahanan. Bagaimana militer menjadi bagian identitas nasional dan simbol kedaulatan. Ruang tokoh seperti komandan dan jenderal memberi pemahaman tentang peran tokoh militer dalam pembentukan sistem keamanan negara. Selanjutnya, adanya peran rakyat dalam pertahanan. Diorama perlawanan bersama rakyat, TNI dan rakyat, menghadirkan konsep pertahanan rakyat semesta atau people defense, yaitu sistem keamanan yang tidak hanya bergantung pada militer formal, tetapi juga keterlibatan warga dalam menjaga kedaulatan. Hal ini sangat relevan dengan filosofi pertahanan yang menekankan komponen cadangan atau sistem pertahanan total. Terakhir, pendidikan dan kesadaran keamanan. Museum Satria Mandala ini berfungsi sebagai media edukasi karena dapat mengajarkan generasi sekarang akan pentingnya pertahanan negara, pengorbanan prajurit, dan arti keamanan nasional. Ada juga koleksi dokumen, peta, dan narasi pertempuran yang bisa menjadi bahan penelitian atau referensi untuk studi pertahanan dan keamanan. Halo semuanya, pernah kepikiran gak sih, kok pesawat yang beratnya kayak rumah bisa terbang? Ya kan, sering banget kita mikir bahwa itu adalah keajaiban fisika tingkat dewa. Gimana caranya coba? Jadi prinsipnya gini guys, sederhananya ada 4 gaya penting yang bekerja pas pesawat terbang. Kalian harus tahu nih. Sebutkan dong, gaya apa saja tuh? Oke, yang pertama ada gaya dorong. Ini yang bikin pesawat maju. Terus ada gaya hambat, kayak angin yang menahan pesawat. Nah, yang paling penting nih, ada gaya angkat yang bikin pesawat naik, dan juga gaya gravitasi yang menarik pesawat ke bawah. Jadi kayak tarik tambang gitu ya. Ada yang dorong, ada yang narik. Exactly teman-teman. Tapi biar pesawat bisa terbang, gaya angkatnya harus lebih besar daripada gaya gravitasinya. Kalau enggak, ya wassalam deh guys. Oke, kalian paham nggak? Terus gimana caranya gaya angkat bisa lebih gede? Nah, disinilah hukum Newton dan prinsip Bernoulli yang berperan. Kalian pernah dengar kan? Kalau pernah dengar, tapi nggak ngerti-ngerti amat, boleh lanjut sini. Jadi gini simpelnya, bentuk pesawat itu didesain khusus teman-teman. Bentuknya bikin udara yang lewat di atas sayap jadi lebih cepat daripada udara yang lewat di bawah sayap. Terus apa hubungannya sama gaya angkat? Jadi karena udara di atas sayap lebih cepat, tekanannya jauh lebih rendah. Nah, perbedaan tekanan inilah yang bikin gaya angkat kayak ada yang mendorong sayap ke atas. Jadi intinya, pesawat bisa terbang karena ada perbedaan tekanan udara di atas dan di bawah sayap. Simpelnya, bayangin aja kalian lagi naikin layangan. Angin yang lewat di atas layangan lebih cepat bikin layangan keangkat. Oke, kalian sekarang sudah ngerti kan? Jadi, bukan cuma mesinnya saja yang penting, tapi juga desain sayapnya ya teman-teman. Desain sayap itu adalah kunci utama pesawat bisa terbang. Keren kan fisika? Keren abis pastinya dong. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting, khususnya bagi mereka yang bercita-cita untuk berkarir di dunia penerbangan teman-teman. Apa sih topik kali ini yang akan kita bahas? Ya, betul sekali teman-teman, yaitu kebugaran jasmani. Jadi, kebugaran jasmani di sini bukan hanya soal penampilan teman-teman, tetapi juga soal efektivitas dalam berbagai profesi, khususnya di dunia penerbangan. Ini bukan cuman untuk pilot ya teman-teman. Ya, betul sekali, seringkali kita hanya terpikirkan pilot. Tetapi sebenarnya ada banyak profesi lain di dunia penerbangan yang membutuhkan kondisi fisik prima. Coba bayangkan, petugas pemadam kebakaran dan penyelamat di bandara ataupun tim SAR yang harus diterjunkan ke lokasi kecelakaan. Mereka membutuhkan ketahanan yang luar biasa. Mereka harus bisa berlari dengan peralatan berat, memanjat, dan bekerja dalam kondisi yang sangat menyengat. Kalau tidak fit, bukan hanya kinerja yang menurun,
tetapi keselamatan mereka juga terancam loh. Lalu ada juga teknisi pesawat yang seringkali harus bekerja dalam posisi yang kurang nyaman dalam waktu yang sangat lama. Kebugaran yang baik membantu mereka menjaga cedera dan juga tetap fokus teman-teman. Jadi intinya, kebugaran ini menunjang kinerja dan mengurangi risiko. Bisa dijelaskan lebih detail bagaimana kebugaran ini membantu dalam tugas-tugas spesifik di dunia penerbangan? Nah, jika untuk pilot, misalnya, kebugaran fisik membantu meningkatkan fokus dan konsentrasi. Terbang itu bukan hanya soal menerbangkan pesawat, tetapi juga membuat keputusan yang tepat dalam waktu yang singkat. Kondisi fisik yang prima membantu penjaga pikiran tetap jernih dan juga mengurangi resiko kelelahan teman-teman. Dan untuk tim penyelamat, seperti yang tadi kita sebutkan, daya tahan dan kekuatan adalah kuncinya. Mereka harus bisa mengangkat korban, membuka puing-puing pesawat, dan juga melakukan evakuasi dengan cepat. Kebugaran yang baik juga membantu mereka tetap tenang dan berpikir jernih di bawah tekanan. Yang artinya, ini bukan hanya sekedar lari pagi. Kebugaran untuk penerbangan itu bisa lebih dari sekedar olahraga biasa, teman-teman. Program kebugaran untuk penerbangan harus disesuaikan dengan kebutuhan spesifik masing-masing profesi. Pilot mungkin harus lebih fokus pada latihan kardio dan kekuatan otot inti. Sementara untuk tim penyelamat mungkin lebih membutuhkan latihan untuk meningkatkan daya tahan dan kekuatan seluruh tubuh. Jadi, ada baiknya kita mulai berolahraga dari sekarang teman-teman, terutama bagi yang bercita-cita terjun di dunia penerbangan. Ini adalah investasi penting untuk masa depan. Kebugaran jasmani adalah investasi untuk berkarir yang sukses dan keselamatan diri sendiri. Jangan tunda lagi lah. Mulai bergerak dan rasakan manfaatnya. TNI Angkatan Udara memiliki dua peran sosial penting dalam stratifikasi masyarakat. Dalam stratifikasi fungsional, TNI Angkatan Udara berperan sebagai kelompok yang menjaga keamanan ruang udara, membantu warga seperti membantu bencana dan evakuasi medis, membantu mengirimkan logistik ke daerah terpencil, serta mengedukasi kebangsaan dan pembinaan generasi muda. Dalam stratifikasi institusional, TNI Angkatan Udara sebagai lembaga negara yang memiliki struktur dan status tinggi di masyarakat. TNI Angkatan Udara membantu mempersatukan bangsa melalui kegiatan nasionalisme. Nah, sekarang kita sedang mengelilingi untuk melihat pesawat-pesawat. Aku rasanya seperti dihadapkan pada kenangan panjang dari bangsa ini. Bukan hanya pada denting logamnya, bukan juga hanya pada bentuk sayap atau kokpitannya, tetapi pada warna yang menempel pada tubuh mereka. Warna yang mungkin bagi sebagian orang hanyalah cat, tapi bagi pesawat-pesawat ini adalah identitas, perisai, dan cerita perjuangan. Seperti pada pesawat yang memiliki warna hijau tua, yang membungkus badan pesawat tempur. Bagi mata yang awam, mungkin tampak sederhana. Tetapi di masa lalu, warna ini adalah kamuflase, menyatu dengan rimbun hutan dan gelapnya perbukitan Nusantara. Ia membantu sang pilot melintas diam-diam, membawa keberanian yang tak terlihat dari kejauhan. Dan di antara semuanya, lambang merah putih itu selalu hadir, sederhana, tetapi tak pernah gagal menegaskan siapa yang mereka bela. Dua warna itu, merah untuk keberanian, putih untuk kesucian tujuan dari hati setiap pesawat yang kini diam di museum ini. Dari warna-warna itu mengajarkan kita bahwa keberanian kadang tak perlu kata-kata, cukup goresan warna yang berdiri teguh di teriknya matahari dan dinginnya malam. Warna-warna yang menjaga langit, warna-warna yang menjaga Indonesia. TNI Angkatan Udara memiliki dua peran sosial penting dalam stratifikasi masyarakat.
Dalam stratifikasi fungsional, TNI Angkatan Udara berperan sebagai kelompok yang menjaga keamanan ruang udara, membantu warga seperti membantu bencana dan evakuasi medis, membantu mengirimkan logistik ke daerah terpencil, serta mengedukasi kebangsaan dan pembinaan generasi muda. Dalam stratifikasi institusional, TNI Angkatan Udara sebagai lembaga negara yang memiliki struktur dan status tinggi di masyarakat. TNI Angkatan Udara membantu mempersatukan bangsa melalui kegiatan nasionalisme.